Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Xiaoran mengangguk dan kembali menatap pada gadis itu. Sekarang, duduklah, pintanya sekali lagi. Gadis itu menelan ludah, sebelum akhirnya membungkuk sangat dalam tanpa memperhatikan jarak antara dirinya dan meja begitu dekat. Praang, meski kepalanya baru saja membentur meja tersebut dengan sangat keras, namun gadis itu sama sekali tidak peduli. Tuan muda, Nona, terima kasih. Jelas kali ini air mata yang entah sejak kapan sudah ditahannya, langsung terjatuh begitu saja. Melihatnya, hati Xiaoran kembali terasa sakit. Namun, kali ini Feng Qiu bersuara sedikit ketus. Hei, bukankah kau mengatakan bahwa kau akan mengikuti semua perintahnya, seumur hidupmu? Tanya Feng Qiu, pedanya. Maafkan aku, ya, aku akan. Gadis itu tidak jadi menyelesaikan kata-katanya, karena tepat saat dia berdiri, dia melihat ayahnya berjalan dan berkata, Hei, bodoh. Kenapa kau menumpahkan makan di meja itu? Gadis itu hanya terdiam, namun tiba-tiba Xiaoran berkata padanya, kau adalah milikku, dan dia bukan lagi ayahmu. Katakan padanya, apapun yang kau mau. Jika dia menyakitimu, maka kami akan menghajarnya, untukmu. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoran padanya, entah bagaimana bisa tapi gadis itu merasakan keberaniannya langsung muncul begitu saja. Kau dengar apa kata tuan muda ini? Brengsek, kau bukan lagi ayahku. Aku berharap kau mendapatkan balasan dari apa yang telah kau lakukan pada ibu dan kakak-kakakku, bajingan. Seru gadis itu, yang membuat semua orang yang ada di lantai itu menoleh padanya. Gadis itu sama sekali tidak terlihat peduli, karena sepertinya hal itu sudah lama dipendamnya, dan akhirnya dia bisa mengucapkannya. Tentu saja apa yang dia katakan, tidak hanya mengejutkan pria tersebut, tapi juga Xiaoran dan Feng Qiu yang berada di sana. Hei, jangan coba-coba, ucap Feng Qiu memperingatkan, saat lihat pria itu sudah mengangkat tangan seperti ingin menampar gadis itu. Gadis itu merasa tubuhnya tiba-tiba melayang, sebelum dia menyadari bahwa Xiaoran sudah mengangkatnya dan membuatnya duduk di salah satu bangku di sana. Tidak hanya sampai di sana saja, namun saat ini pemuda itu sudah berdiri di tempat di mana gadis itu tadi berdiri. Jika setelah ini kau bertemu denganku, maka menjauhlah. Jika tidak, maka aku adalah orang terakhir yang akan kau lihat di dunia ini. Ancam Xiaoran pada pria itu. Melihat, ada 3 koin emas di telapak tangannya, pria itu kembali tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah. Silahkan kau bawa saja gadis tidak berguna ini. Setidaknya, dia jauh lebih mahal dari ibu dan kakak-kakaknya. Ucapnya, sambil melirik pada gadis itu sebentar, sebelum akhirnya berbalik dan mulai melangkah begitu pergi begitu saja. Jika bukan karena gadis ini masih ada di sini, baik Feng Qiu ataupun Xiaoran sudah pasti mencabut nyawa pria itu dengan paksa saat ini juga. Akan tetapi, Xiaoran memilih untuk mengabaikannya dan kembali duduk. Namun, setelah pria itu melangkah pergi, orang yang mengantarkan mereka ke atas tadi menghampiri mereka. Tuan muda, kami memiliki tempat duduk untuk seorang budak di sana. Mendengar itu, gadis itu langsung berdiri dan berniat berjalan menuju sebuah sudut yang ditunjuk pria itu, di mana ada beberapa orang juga sedang duduk di sana. Tidak menunggu, gadis itu langsung berdiri. Xiaoran yang melihatnya, langsung bersuara. Duduklah, kembali. Tapi, jika kau tidak menurut, aku akan memberikanmu pada pria gendut itu. Ancam Feng Qiu, yang seketika membuat gadis itu langsung menghentakkan bokongnya kembali di bangku itu. Maafkan aku, ucapnya, jelas sangat tidak menginginkan hal itu. Saat itu, Xiaoran menatap pada pria yang terlihat kebingungan. Saat pria itu balas melihatnya, dia berkata, bawakan kami makanan terbaik kalian, dan antarkan juga itu untuk mereka yang ada di sana.
Pria itu tampak kebingungan, namun setelah itu Feng Qiu meraih tangannya dan menaruh beberapa keping emas di sana. Kau akan melakukannya atau apa kami akan mencari tempat lain? Ucap Feng Qiu dengan tatapan sedikit mengancam. Melihat setidaknya ada 5 atau 6 keping emas di telapak tangannya, pria itu langsung mengangguk cepat. Maaf, baiklah, kami akan segera menyiapkannya, ucapnya, yang seolah saat melihat emas, membuat otaknya lebih cerdas dan langsung mengerti apa yang dibicarakan keduanya. Pria itu segera berbalik dan pergi dari sana. Sementara kejadian itu berlangsung, semua orang menyaksikannya. Normalnya, jika mereka adalah orang-orang baik yang memiliki sedikit saja rasa simpati, maka mereka akan senang. Akan tetapi, tentu saja dunia tidak dipenuhi oleh orang-orang seperti itu. Beberapa dari mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Feng Qiu dan Xiaoran hanyalah sikap sombong oleh seseorang yang sedikit memiliki uang lebih. Namun, bagi pemilik budak-budak yang saat ini menerima makanan yang sama dengan dirinya, hal tersebut mereka anggap sebagai penghinaan. Dan terakhir, bagi pria tua gendut tadi, tidak hanya sekedar menghina saja, akan tetapi keduanya jelas sudah menginjak-injak harga dirinya. Seolah, apa yang dilakukan keduanya saat itu, adalah cara mereka untuk menantangnya secara langsung. Hei Nona, kau pikir, siapa dirimu? Kenapa kau mencampuri urusanku, dengan pria itu, tentang gadis ini? Xiaoran melihat gadis yang tengah lahap memakan makanan yang ada di meja itu, sempat berhenti, begitu mendengar papan lantai bangunan itu sedikit menderit, saat pria itu bicara sambil berjalan mendekat. Jangan pikirkan dia, teruskan saja. Gadis itu mengangguk, dan kembali memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Xiaoran menggeser sebuah gelas pada gadis itu dan menuangkan air ke dalamnya. Pelan-pelan saja, jika kurang, kau boleh memesannya lagi, ucapnya, mengingatkan. Melihat kejadian itu, membuat pria itu semakin kesal. Karena saat itu dia benar-benar merasa diabaikan. Gadis yang dia ajak bicara, sama sekali tidak melihat dan terus memasukkan beberapa makan ke dalam mangkok di tangan gadis kecil yang seharusnya menjadi miliknya itu. Hei, aku bicara denganmu, karena seharusnya gadis ini adalah milikku, maka aku akan membah. Wus, pria itu terdiam, karena pergelangan tangan yang rencananya akan dia gunakan untuk menarik gadis muda yang tengah makan itu, baru saja terlepas dan jatuh ke lantai begitu saja. Oh, uye, tanganku. Tanganku. Semua orang terkejut saat mendengar pria gendut itu tiba-tiba berteriak-teriak tentang tangannya. Tidak ada yang melihat kejadian tersebut, namun saat pria itu berbalik, darah langsung menyembur ke segala arah. Pemuda ini memotong tanganku, teriaknya sekali lagi, sambil berlari ke mejanya. Meski tidak ada yang melihat kejadian itu, namun entah bagaimana bisa, tapi seperti apa yang diteriakkannya, tangan pria itu benar-benar sudah terputus. Xiaoran dan Feng Qiu bahkan tidak terlihat bergerak, selain hanya melanjutkan makan malam mereka. Kalian, hajar kedua orang itu, dan bawa gadis itu ke sini. Tuan, sebaiknya obati tanganmu terlebih dahulu. Ingat salah satu dari 4 pengawalnya. Tadi, dia berteriak karena terkejut. Sekarang rasa sakit yang teramat sangat mulai menjalar dari ujung lengan ke otaknya saat pengawalnya itu mengingatkan. Pekikannya jauh lebih melengking dari saat pertama kali tangannya terputus. Dalam sekejap saja, beberapa orang dari bawah berderap naik ke atas. Ada apa ini? Selain kejadian tentang gadis itu, tidak ada yang benar-benar melihat apa yang terjadi. Sehingga saat beberapa prajurit kota yang mengamankan tempat itu naik ke atas dan bertanya, tidak ada yang langsung menjawabnya. Tangkap orang ini, dia telah memotong tanganku. Pria gendut itu datang mendekat dengan cara memutar melewati gang di antara meja lainnya, pada prajurit yang bertanya. Saat itu, dia takut jika melewati Xiaoran, maka mungkin saja dia akan kehilangan satu lengan, bahkan kakinya. Tuan Pang, apa maksudmu? Pria tua gendut itu menunjukkan tangannya yang terputus, namun sudah ditutup kain pada prajurit tersebut.
Lihat, dia memutus tanganku. Tangkap dia. Maksud Anda nona itu? Tunjuk prajurit pada Feng Qiu yang memunggungi mereka. Tidak, pemuda itu. Dia yang memotong tanganku. Cepat tangkap, seru pria itu, sambil menunjuk Xiaoran dengan dagunya. Jika pria itu menyebut gadis yang membelakanginya itu yang memotong, prajurit itu mungkin akan merasa itu lebih masuk akal. Akan tetapi, jika pemuda tersebut yang melakukannya, sangat sulit bagi dirinya untuk mempercayainya. Tuan Pang, tolong jangan tersinggung. Tapi, itu tidak mungkin. Sambil mengatakan itu, prajurit tersebut mengedarkan pandangannya. Dia berharap salah satu dari orang yang ada di atas sana memberinya penjelasan. Apa maksudmu tidak mungkin? Lihat tanganku ini, apa ini tidak cukup sebagai bukti? Jawab pria itu tak terima. Prajurit itu akan dengan senang hati membantu salah satu bangsawan terkaya di kota ini itu. Akan tetapi, penampilan kedua orang yang ditunjuknya juga seperti dari kalangan terhormat. Bukan begitu, tapi, brengsek, kau lupa siapa aku, Karena prajurit tersebut tidak bergerak sesuai dengan apa yang dia inginkan, pria tua itu mencoba mengancamnya. Namun, dia terperanjat karena tiba-tiba saja kedua orang yang dia maksud langsung berdiri dari tempat duduk mereka. Refleks pria gendut tersebut meloncat ke belakang prajurit itu, dan mengintip dari sana. Saat itu, dia melihat Xiaoran masih memegang satu sumpitnya. Dengan itu, dia memotong tanganku, dengan sumpitnya. Teriak pria tersebut, dari belakang tubuh prajurit tersebut. Namun, tanpa dia sadari apa yang dia teriakkan tersebut, membuat orang-orang yang ada di lantai itu tertawa. Sementara, Xiaoran dan dua gadis di belakangnya terlihat berjalan mendekati mereka. Apa yang kalian ketawakan, brengsek? Kalian melihatnya, bukan? Seru pria gendut itu. Pada semua orang di sana tidak merasa takut sama sekali. Orang-orang tersebut tertawa semakin keras. Bahkan, prajurit itu juga terlihat kesulitan menahan tawanya. Prajurit, hati-hati dengan sumpitnya. Saat sudah begitu dekat, Xiaoran memberikan sumpitnya pada prajurit itu, dan menepuk bahunya. Setelah itu, dia dan dua orang gadis lainnya, melewati mereka begitu saja. Tuan Pang, mari kita perjelas agar aku bisa membantumu. Sambil menunjukkan satu sumpit yang ada di tangannya, prajurit itu bertanya. Apa kau baru saja mengatakan bahwa seorang pemuda yang tidak memiliki tenaga dalam, telah memotong tanganmu, dengan sebuah sumpit? Dan itu, adalah sumpit ini, ucapnya, sambil menunjukkan sumpit kayu, yang sebelumnya diberikan Xiaoran itu. Pria gendut itu mengangguk, namun pertanyaan itu terasa sangat konyol bahkan bagi dirinya. Meski tidak begitu hebat, namun dia sedikit memiliki dasar-dasar bela diri. Sejak awal, dia juga tidak merasakan adanya tenaga dalam dari tubuh pemuda itu. Namun, dia masih ingat meski tidak begitu jelas, saat tiba-tiba pemuda itu mengambil satu sumpit, dan sesaat setelahnya, satu telapak tangan langsung terpisah dari lengannya. Iya, begitulah, jawabnya, mulai sedikit ragu. Hahaha. Kejadian itu semakin bertambah lucu. Karena pria itu terlihat baru saja menyadari betapa konyolnya, hal yang baru saja dikatakan. Kenapa kalian tertawa, brengsek? Kalian tidak tahu siapa aku, Saat sekali lagi dia mengatakan itu, salah satu dari orang yang ada di sana, berdiri dan balas menatapnya. Pang Hu, gunakan kata-kata itu untuk menakut-nakuti orang lain saja, dan jangan sekali lagi kau arahkan kata itu padaku. Mengerti? Pria gendut itu baru menyadari bahwa di sana, bukan dirinya lah yang paling disegani. Namun, orang itu adalah pria yang saat ini berbicara memperingatkannya itu. Maafkan, aku, Saudara Cao, mungkin ini hanya. Pang Hu tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Karena dia masih sedikit yakin apa yang dia lihat, adalah kejadian yang sebenarnya. Saat dia berpikir, tiba-tiba orang itu kembali berbicara. Tapi kau benar, mereka perlu diberi pelajaran,
terutama pemuda yang bersikap seolah kita tidak mampu memberi makan budak-budak kita. Meski alasannya tidak sama, namun saat Pang Hu mendengar bahwa tidak hanya dirinya saja yang merasa kesal dan dendam pada pemuda dan gadis itu, hatinya sedikit senang. Ya, memang, aku juga merasakan hal yang sama. Aku juga. Begitu juga dengan diriku, sebaiknya kita beri dia pelajaran. Aku tidak peduli dengan pemuda itu, tapi gadis yang bersamanya itu terlihat sangat menggairahkan. Jadi, biarkan aku yang mengurusnya. Saat satu orang mengatakan hal tersebut, semua mata langsung melirik padanya. Sebenarnya, mereka bermaksud sama. Setelah menyingkirkan pemuda itu, di kepala mereka sudah terbayang hal-hal menyenangkan seperti apa yang bisa mereka lewati jika gadis itu berada di tempat tidur mereka. Hei, aku mengatakan apa yang aku pikirkan, kenapa kalian menatapku seperti itu? Setelah keluar dari tempat itu, Xiaoran mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru. Kali ini, dia menatap semua wanita-wanita yang ada di sepanjang jalan. Meski terlihat tersenyum, dia tahu senyuman itu seperti apa. Hampir setiap hari saat dia masih kecil, Xiaoran selalu melihat seorang wanita tersenyum seperti itu. Ciuer, aku. Feng Ciu tahu apa yang sedang dipikirkan Xiaoran. Meski tidak begitu jelas, namun melihat dari wajahnya yang biasanya terlihat datar, kini terlihat dingin. Kakek, kita keluar untuk mempelajari dunia. Jadi, aku tidak mempermasalahkan apa yang akan kau lakukan. Lagi pula, kau ketua sekte dan aku harus mengikutimu. Hanya saja, kau harus mengingat bahwa, apa yang kau lakukan, terlepas itu baik ataupun buruk, semua itu akan mengarahkan kemana sekte bunga musim gugur di masa depan. Ucap Feng Ciu, mengingatkan. Xiaoran mengangguk, mengerti. Mungkin, inilah apa yang dimaksud oleh Feng Baoyu sebelumnya tentang arti dari sebuah tanggung jawab. Aku tidak tahu ini baik atau buruk. Akan tetapi, aku tidak menyukai bagaimana cara kota ini memperlakukan wanita. Feng Ciu tidak bisa menemukan kata-kata untuk menanggapi apa yang dikatakan Xiaoran itu. Sebagai wanita, tentu saja secara naluri dia jauh lebih tak bisa menerimanya. Namun, saat itu mereka terus berjalan, dalam diam. Jadi siapa namamu? Mumurong, Nona. Saat ini, mereka sudah berada di penginapan. Setelah menyuruh gadis itu membersihkan dirinya, sekarang Feng Ciu menyuruhnya mengenakan pakaian miliknya, yang menurutnya cocok untuk gadis yang ternyata bernama Murong itu. Melihat gadis itu tidak langsung mengambil pakaian yang ada di tempat tidur, membuat Feng Ciu menggelengkan kepalanya. Pakailah, tidak usah ragu begitu, ucapnya. Murong menggelengkan kepala, sambil menelan ludahnya. Maaf, Nona. Aku, Murong, aku dan pemuda itu bukan orang jahat. Jadi, jangan takut. Sekarang pakailah, ucapnya lagi, meyakinkan. Murong mengangguk sekali lalu menggelengkan kepalanya setelah itu. Aku tidak bisa mengenakannya. Mendengar itu, alis Feng Ciu bertaut. Dia berpikir bahwa gadis itu masih sungkan. Namun, saat dia ingin kembali menegaskan, Xiaoran yang sejak tadi hanya diam saja, saat itu berkata, Ciuer, tidak semua gadis tumbuh dan pernah memakai pakaian seperti apa yang selalu kau kenakan. Ucap pemuda itu, mengingatkan. Xiaoran mengerti kenapa Murong begitu gugup. Jelas, dari pakaian yang dia kenakan sebelumnya, kehidupan gadis itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang dia lewati saat masih kecil dulu. Bahkan, untuk bisa membeli sebuah pakaian baru bagi dirinya, Niu, ibunya harus menjual tubuhnya agar mampu membelikannya. Mata Feng Ciu melebar. Dia tidak menyadari hal itu sebelumnya. Namun, setelah itu dia mendekati Murong dan langsung mengambil pakaian tersebut. Kemarilah, aku akan membantumu mengenakannya. Xiaoran membiarkan keduanya di belakang, sementara dirinya duduk menghadap ke pintu. Kakek, kenapa kau tidak mau melihat Murong? Apa kau tidak menyukainya? Tanya Feng Ciu, heran. Xiaoran menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan begitu. Tapi,
Setidaknya dia harus mengenakan sesuatu terlebih dahulu, bukan? Feng Qiu mengatupkan bibirnya, sambil menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Baiklah, sekarang sudah. Setelah mendengar itu, barulah Xiaoran bisa bernafas lega. Dia berbalik dan matanya sedikit melebar saat melihat Murong yang sekarang terlihat sangat berbeda. Bagaimana? Dia cantik bukan? Tanya Feng Qiu dengan bangga. Xiaoran tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya, tentu saja. Sudah kuduga. Saat itu, wajah Murong terlihat memerah. Dia tidak pernah dipuji seperti itu sebelumnya. Meski masih sangat-sangat muda, saat seorang pemuda setampan Xiaoran yang memujinya, rasanya begitu luar biasa. Murong, kemarilah. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan padamu. Pinta Xiaoran, agar gadis itu mendekat. Baik, Tuan Muda. Melihat Murong hanya berdiri, Xiaoran menunjuk kursi di dekatnya. Duduklah. Murong melirik pada Feng Qiu dan melihat wanita itu menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia pun mengerti dan mengikuti kata wanita tersebut. Murong, apa kau tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kota ini? Tanya Xiaoran begitu gadis itu duduk. Sebenarnya Xiaoran ragu bahwa gadis itu akan mengetahui apa yang terjadi, karena umurnya yang masih begitu muda. Akan tetapi, secara mengejutkan gadis itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, Tuan Muda, aku mengetahuinya," jawabnya. Feng Qiu dan Xiaoran bertatapan dan mengangguk bersamaan sebelum akhirnya kembali menoleh dan menatap pada gadis itu. "Ceritakan apa yang kau ketahui pada kami, tentang kita ini," pinta Feng Qiu. Yang saat itu juga sudah duduk di sana. Murong mengangguk sekali, sebelum akhirnya mulai bicara. 3 tahun yang lalu, kota ini tidak seperti saat ini. Liang Qi sangat menyenangkan. Mulailah Murong menceritakan semua yang diketahui tentang perubahan kota ini yang begitu cepat, setelah 3 tahun. Hal itu dimulai dari naiknya pajak yang ditetapkan kekaisaran pada penduduk. Hal itu begitu menyulitkan kehidupan orang-orang kecil yang sebenarnya untuk memikirkan makanan mereka sehari-hari saja, sudah sangat susah. Kekaisaran mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk mendukung kompetisi bela diri yang akan segera diadakan, guna menemukan orang terkuat, yang kelak akan melindungi negeri ini dari serangan pihak luar. Kemudian, hal itu semakin parah saat masuknya beberapa pengusaha yang membuka rumah judi serta hiburan dan hal-hal lainnya. Awalnya, hal tersebut begitu disambut. Karena tekanan hidup, orang-orang merasa memerlukan sedikit hiburan. 3 tahun yang lalu, keluarganya tidak begitu sulit. Meski pajak sangat tinggi, namun usaha keluarganya masih mampu bertahan. Akan tetapi, berbeda setelah ayahnya hanyut di dalam dunia perjudian dan juga bermain wanita. Dalam sekejap mata, tidak sampai beberapa bulan usaha mereka benar-benar bangkrut. Di sanalah mimpi buruk keluarganya dimulai. Ayahnya meminjam uang untuk usaha, namun membawanya ke meja judi dan bermain wanita. Para penagih hutang datang, dan mulai menyita satu demi satu barang berharga yang mereka miliki. Hingga, akhirnya mereka kehilangan tanah dan rumah. Mereka akhirnya pindah ke desa kecil tidak jauh dari kota ini. Namun, kebiasaan ayahnya berjudi tidak menghilang. Dia kembali berhutang, namun, tidak mampu membayarnya. Hingga pada suatu hari, beberapa orang datang menagih ke rumah mereka. Saat itu, kakak-kakaknya masih bekerja pada orang lain di ladang mereka. Di depan matanya, ayahnya sengaja menjual tubuh ibunya untuk ditiduri oleh beberapa orang pria. Tidak hanya sekali saja, namun berkali-kali. Yang mengejutkan adalah, ternyata orang-orang itu adalah prajurit-prajurit dari kota. Murong juga akhirnya mengetahui beberapa tempat hiburan adalah milik keluarga bangsawan yang memiliki hubungan dekat dengan kekaisaran. Ibunya yang sudah tidak tahan dengan hal itu, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, hal tersebut tidak membuat ayahnya berhenti. Setelah ibunya, ayahnya menjual satu kakaknya, lalu satu lagi, dan satu lagi. Hingga terakhir hari ini, di mana hanya tersisa dirinya saja. Murong juga mengatakan,
hal tersebut tidak hanya menimpa keluarganya saja. Akan tetapi, nyaris semua keluarga yang dia kenal bernasib hampir sama. Bahkan, setahun yang lalu, dia pernah melihat teman seumuran dengannya diperkosa oleh bangsawan tua saat dia berniat mengunjunginya. Tidak ada satupun prajurit dari kota Liangqi yang mau turun tangan membantu keluarga itu untuk mendapatkan keadilan. Hingga, pada suatu hari, satu keluarga itu memutuskan untuk bunuh diri bersama. Sebenarnya, Murong hampir saja selamat karena memutuskan untuk kabur dan bersembunyi dari ayahnya. Namun, karena lapar gadis itu keluar untuk meminta-minta, dan naas ayahnya melihatnya lalu mengejarnya, itulah kenapa saat berada di tempat tadi, pakaiannya sudah rusak, karena ayahnya menarik dirinya dengan paksa untuk bisa sampai di tempat itu. Mendengar hal itu diceritakan oleh gadis seusia Murong, membuat Xiaoran berpikir kembali, bahwa hidupnya tidak seburuk yang dia kira. Gadis ini menjalani kehidupan yang jauh lebih buruk dari dirinya dan Sue. Namun, di sisi lainnya, Feng Qiu terdiam mematung. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kompetisi bela diri yang ingin sekali dia ikuti harus membuat sebuah kota dan penduduknya hancur dengan cara yang sangat buruk, seperti apa yang diceritakan Murong ini. Kakek, aku. Petik 2. Xiaoran tahu apa yang kini ada di pikiran gadis itu. Dia tidak bisa menanggapinya sekarang. Namun, saat ini dia fokus memikirkan nasib Murong dan orang-orang yang menjadi korban peraturan bodoh yang ditetapkan oleh kaisar negeri ini tersebut. Murong, apa ketiga kakakmu masih hidup? Maksudku, apa mereka masih di kota ini? Tanya Xiaoran. Pada gadis itu Murong menganggukkan kepalanya. Ya, mereka masih hidup dan masih di kota ini. Sebelum ketahuan, selama aku bersembunyi, merekalah yang memberi aku makan. Jawabnya datar. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.